Pemirsa Dialog Masa, kita kembali lagi bersama saya Mas Ali, host Dialog Masa. Kita kembali dalam program podcast. Hari ini saya kedatangan tamu yang menurut saya spesial. Menurut saya ada sisi uniknya juga totalitas ya. Dari penampilannya unik, dari pemikirannya unik, dari aktivitas kesehariannya unik. Nama beliau adalah Aris Syariati. Beliau menamai dirinya sebagai nama pena Aris Syariati. Orang ini berasal dari Kediri, Jawa Timur. Nah, kita kedatangan beliau dalam kesempatan ini, alhamdulillah, karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan. Beliau nyebut dengan istilah rihlah Kohwaniyah Husainiyah. Izin saya menerjemahkan rihlah perjalanan Kohwaniyah, perjalanan kopi, Kohwaniyah kopi, Husainiyah, semangat Al Husain begitu. Sebagai deskripsi sedikit, boleh-boleh aja ya, bahwa Husain itu adalah cucu Nabi yang baru-baru ini kalau kita lihat literasi dan sejarah bahwa di bulan Muharram beliau dan keluarganya mengalami peristiwa besar, musibah besar yang menjadi catatan dan pembelajaran oleh umat manusia, bukan hanya umat Islam, terlebih bagi umat Islam. Tapi dalam segmen ini kita tidak bisa mengulas itu terlalu panjang. Kita mau bicara santai, kita ingin belajar tentang pribadi dan kehidupannya Mas Aris ini yang unik, yang saya sebut tadi unik ya. Jadi walaupun di momentum yang berbeda, Mas Aris itu memang punya kebiasaan traveler gitu ya. Jadi dia itu kemana-mana gitu. Jadi nyaris separuh hidupnya, 90% hidupnya itu kemana-mana, dari majelis satu ke majelis lain, dari rumah satu ke rumah yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, dan selalu membawa kopi karena beliau mungkin bisa kita sebut sebagai barista atau apa namanya, yang pasti dia bisa bikin kopi gitu. Dan setiap ada kita ke majelis-majelis atau dalam tongkrongan, beliaunya biasanya menyuguhkan kopi kepada teman-teman seperti itu. Ya, jadi ini kita kedatangan tamu dari Kediri, orang yang samping unik. Kita sapa dulu Mas Aris. Selamat siang Mas Aris, menjelang sore Mas Aris. Selamat siang, selamat siang. Prolognya sedikit saya lengkap ya Mas Aris. Ya. Biar tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita mau ngomong ringan-ringan ya. Temanya itu lebih ke arah tentang hidup. Nah, narasumbernya ini cocok. Narasumbernya cocok. Jadi sebelumnya Mas Aris apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah. Ya, hari-hari ini bagaimana kegiatan dan aktivitasnya? Selalu berusaha agar senantiasa memberkahi dan terberkahi. Memberkahi dan Terberkahi. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan memberkahi. Ya. Dan semoga saya memberkahi kopi di setiap perjumpaan. Oke. Boleh disepil sedikit ya, mulai kapan Mas Aris menyukai dunia kopi, Mas Aris? Dunia kopi itu justru lebih dulu saya mempelajarinya, mengenalnya sebelum 1 tahun kemudian mengenal dunia kretek. Jadi Kretek rokok. saya ngopi dulu selama 1 tahun, baru kemudian ngopi plus rokok. Jadi ada fase nggak ngerokok? Ada fase tidak rokok, bahkan sebelumnya sejak muda, Tidak ya merokok? sekarang pun juga masih muda sebenarnya. Tidak merokok, tidak mengenal kretek, bahkan asapnya pun juga saya membencinya waktu itu. Berarti baru berapa tahun ngerokok? Sejak kalau mengenal kopi 2017, baru mengenal rokok 2018. 2008. Itu pun karena untuk mengukur durasi waktu mengerjakan skripsi waktu itu. Jadi asapnya, bukan asapnya, ininya, Kotorannya itu. latunya. Saya kumpulkan dan terkumpul 2 toples kecil. Nah ini Itu latu barokah itu. ini kan unik ya pemirsa ya. Jadi ada di dunia ini orang yang mengumpulkan latunya rokok ini, kalau tidak Mas Aris ya. Jadi ini bisa dijadikan contoh ya Mas Aris ya.
Kalau ngerokok kumpulkanlah ya. Bahkan bukan hanya latu, ini pun juga sudah saya kumpulkan. Apa ini? Wadahnya. Ini wadahnya, Bungkusnya rokok bungkusnya per biji. di Samsu Premium ya. Tapi ini apa nanti? Mau buat apa? Buat pembatas buku. Pembatas buku. Karena saya kolektor buku sejak 2001 saya koleksi buku. Dan sekarang sudah terkumpul 1.500 buku lebih. Nah ini, jadi kolektor buku sudah terkumpul 1.500 lebih, ya. Dan itu rokok dijadikan apa? Pembatasnya ini yang bungkus rokok per batang ini. Ya. Unik Mas Haris, gak semua orang bisa seunik itu. Masya Allah. Nah, kita cerita-cerita ya. Tadi saya tidak menyampaikannya. Kalau Mas Haris ini negatifnya itu orang nyebutnya kutu buku ya. Kalau positifnya kan baca buku ya, baca kutu ya. Nah, dulu istilah itu tidak tahu siapa yang menerbitkan ya. Kok disebut kutu ya? Disebut raja buku kan bagus ya. Sudah hewan kecil lagi ya. Gitu. Mungkin ada sejarahnya tapi saya tidak tahu. Nah, Mas Haris ini suka baca. Nah, ini untuk semua orang ya, termasuk saya. Jadi kalau kolektor buku jangan hanya dikoleksi, ya dibaca. Mas Haris ini membaca, jadi beliau ini kolektor sekaligus pembaca. Nah, karena itu kita ingin sekali hari ini bisa dapat tambahan ya, insight ya, kata orang sekarangnya insight gitu, dari Mas Haris tentang kehidupan itu sendiri. Jadi Mas Haris ini perokok, tapi baru-baru aja, ya mungkin berapa waktu, 10 tahunan ya, juga orang yang suka ngopi dan bikin kopi, dan juga pembaca buku. Mas Haris, kita bicara tentang hidup Mas Haris. Ya, Mas Haris ini keliling-keliling aja sih yang saya tahu ya. Ke sana kemari, keluar kota, ya hampir setiap hari keliling. Apa Mas Haris yang Mas Haris cari atau apa yang Mas Haris dapatkan dari perjalanan-perjalanan itu? Boleh di-sharingkan ke kami. Sebenarnya saya terinspirasi dari salah satu serat dalam Islam Jawa, ya, di mana serat itu ditulis atau bahkan diungkapkan sendiri oleh Ki Aji Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Serat itu salah satu bait dalam serat Lokajaya itu berbunyi, anglaras ilining banyu angeli ananging orang ngeli. Jadi menyeimbangkan diri dengan mengalirnya air, mencoba mengikuti arus air tapi tidak sampai tenggelam. Angeli orang ngeli. Dan saya mencoba untuk mendefinisikan itu pada skala individu saya, bahwasannya setiap hari yang saya lakukan ini adalah dalam rangka berusaha untuk mencari keberkahan-keberkahan di setiap majelis, ya. Baik itu majelis aza maupun majelis tahniah a'immah. Kita ketahui sebenarnya ini adalah hal yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian kalangan, tapi saya menganggap saya menjadikan ini sebagai motivasi saya untuk agar nanti menjadi pemberi syafaat pada diri saya ketika amal perbuatan saya itu tidak mentes sama sekali di dunia. Jadi syafaat yang saya harapkan itu dari syafaat a'immah itu, dengan ngalap berkah tabarruk di ruang-ruang publik yang dimana di situ disebut nama Rasulullah dan Ahlul Baitnya itu. Seperti itu. Jadi orientasinya sama sekali tidak ada orientasi materi sama sekali. Saya ingin orientasi ini benar-benar lillah, li Rasulillah, wali ahli bait Rasulillah. Oke, coba kita sedikit mendalam Mas Haris ya.
Saya pernah mendengar ya petuah dari tadi menyinggung tentang Ahlul Bait Nabi ya, berarti keluarga Nabi ya. Salah satu keluarganya dalam hal ini menantu juga keponakannya Sayyidina Ali ya alaihissalam, Ali bin Abi Thalib ya, itu pernah mengklasifikasikan orang yang beribadah ya. Orang ibadah itu katanya ada yang beribadah karena takut neraka, ada yang beribadah karena berharap surga, ada yang beribadah karena dia merasa Tuhan itu layak untuk disembah, seperti itu. Nah, kalau bicara Mas Haris, ketika ngomong saya ketika ibadah dan amal-amal saya itu tidak mentes atau tidak ada nilai jualnya lah di hadapan Tuhan ya, maka saya berharap apa-apa yang sudah saya lakukan melalui traveler ke seperti itu ya, yang ada penyebutan atau zikir tentang Nabi dan keluarganya itu bisa menjadi syafaat, kan seperti itu. Nah, kita tidak mau menilai keimanan seseorang, tapi menurut Mas Haris semangatnya itu yang mana? Mas Haris takut dimasukkan neraka atau Mas Haris berharap surga di sana? Ya, bagaimana Mas Haris? saya berusaha langsung passing over ke titik di mana manusia merdeka itu, ibadatul ahrar itu, ibadahnya orang merdeka ya, Orang merdeka. hanya karena Allah memang pantas disembah. Oke. Jadi, Terus gini Mas, kalau saya yang tengah kan ibadah itu tujar, ibadahnya pedagang ya. pedagang. Betul. Ya, pedagang. Hanya mengharap untung rugi aja. Untung rugi, saya dapat apa? Berpikir tentang untung rugi. Kalau ibadahnya siapa lagi itu, ibadatul abid itu ibadah yang hanya mengharapkan surga dan neraka, kan ibadahnya kalau klasifikasi Sayyidina Ali itu tadi Ya. yang padahal kalau dalam tradisi Jawa, dalam filsafat Jawa, filsafat Islam Jawa itu ada beberapa larik puisi, larik syair dari Sunan Kalijaga kan, Ya. Pak Jentit Lolo Lobah. Asik. Nah, itu kalau diarabkan, diulang dulu. Pak Jentit Lolo Lobah itu sebenarnya karena orang Jawa nggak bisa menggunakan bahasa Arab, itu dipercepat. Itu sebenarnya ada redaksi Arabnya fal jannatu laqiya rabbah. Fal jannatu laqiya rabbah. Fal jannatu laqiya rabbah. Hakikat surga adalah berjumpa dengan Tuhan. Loh, dalamnya. Itu Sunan Kalijaga, bukan saya. Fal jannatu laqiya rabbah. Jawanya apa? Pak Jentit Lolo Lobah. Pak Jentit Lolo Lobah. Wong mati ora obah, en obah medeni bocah. Yen urip ibadah sing tertib. Ini barokahnya kopi nih, ada yang gitu. Kalau orang nggak suka ngopi, nggak punya gini-gini. Pak Jentit. Saya pengkaji Islam Jawa. Jadi karena saya pernah menjadi pengamal tarekat Satariyah ya, mungkin sekitar 10 tahunan. Satoriyah atau Satariyah itu tarekatnya yang juga pernah diugemi oleh Pangeran Diponegoro dan beberapa laskarnya itu. Dan tarekat Satariyah itu mewedar namanya martabat 7. Martabat 7 itu direpresentasikan dalam zikir 7 lipat, 7 tingkat zikir. Nah, martabat itu ada martabat ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam ajsam, saya lupa yang di atasnya, alam ajsam, alam malakut, alam apalagi, sampai pada tingkat insan kamil itu. Yang ketujuh insan kamil. Dan masing-masing harus digayuh. Kalau dalam bahasanya orang-orang tasawuf Jawa itu digayuh dengan proses gentur. Apa gentur? Gentur itu ya ada salah satu proses gentur itu berpuasa
tujuh hari eh, tidak tidur 7 harmal itu tadi. 7 hari 7 malam tidak boleh tidur. Itu tahapannya. Tahapannya salah satunya. Dan Tapi Mas Haris saya pernah melakukan. dan saya gagal di hari kedua. Saya kaget, tapi kira 6. Karena beberapa teman itu ada yang ngomong puasa yang berat puasa tidur tuh. Dan itu. Jadi ada Lelaku itu memang ada ya. ada toporoh itu. Toporoh itu artinya melek, harus melek. Harus membiasakan diri untuk melek. Makanya ada Sunan Kalijaga itu ada kidung rumeksa ing wengi, itu kan dalam rangka kita mempuasai ruh kita, nirakati ruh. Sementara poso-poso yang selama ini kita tidak makan, tidak, itu akan nirakati badan, jasad kita. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa itu topo, ditoto ben pono. Topo ditoto ben pono. Pono itu apa? Pono itu biar soleh, biar tepat gitu. Terus ada istilah poso. Poso itu ngepos keroso, kalau bahasanya guru wasitas saya, ngepos keroso. Rasa yang ada dalam diri kita ini kan banyak terjadi. Ada rasa-rasa yang cenderung duniawiya, ada rasa-rasa yang cenderung mempotensikan nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, nafsu. Tapi poso ini dalam rangka menekan nafsu-nafsu hayawaniyah yang ada dalam diri kita. Dan kita fokuskan hanya ngepos rasa ini hanya kepada Tuhan. Seperti itu. Mas Haris, saya potong Mas Haris. Jadi kalau bicara tadi ada di Torikoh apa itu? Satoriah itu kan ada derajat 7 ya. Nah, yang saya pernah dengar ya, memang torikoh itu kan kalau kita melihat dari konsep bahasa, torikoh itu kan jalan ya. Jalan. Barangkali juga bisa didefinisikan metode mungkin. Metode. Ya. Bahasa ilmiah yang paling keren hari ini ya metode. Metodologi. Sendiri, ya. Nah, artinya metode-metode torikoh yang ada selama ini kan banyak ya. Nah, menurut Mas Haris itu pada akhirnya satu sama lain itu penafsiran yang berbeda-beda atau sebenarnya sama aja, cuman metodenya atau caranya aja yang beda. Jadi metode itu adalah, kalau itu berkenaan dengan tasawuf, maka torikoh ini adalah jalan. Nah, kalau kita ingin mencari jalan tercepat menuju kepada Tuhan, itu ada kalau di arbaahnya Mullah Sadra itu hanya 4 tingkatan. Minal khalq ilal haq, minal haq ilal khalq, ma'al haq, dan lain sebagainya itu ya. Saya lupa, tapi yang jelas itu semacam metode untuk berhubungan dengan Tuhan, mengintegrasikan abid dengan ma'bud. Makanya ada istilahnya tauhidul abid wal ma'bud dalam filsafat hikmahnya Mullah Sadra itu. Jadi mungkin saya bukan orang yang concern di Mullah Sadra, tapi saya bisa mengkompres pemikiran Sadra itu hanya dengan tauhidul abid wal ma'bud, terus al-harakah al-jauhariyah, selalu melakukan gerak-gerak substansial. Jadi dari ikhtiar saya dalam kopi ini, dalam mauqif kopi di setiap itu adalah bentuk al-harakah al-jauhariyah, mungkin hari ini kita menyebutnya, meminjam istilahnya Mullah Sadra itu. Coba didefinisikan harakah al-jauhariyah itu apa sih gampangannya? Al-harakah itu kan gerak. Al-jauhariyah itu kan substansial. Gerak-gerak substansial. Jadi
jangan sampai tidak gerak-gerak kita, rihlah kita, safar kita ini tidak substansial sama sekali. Jadi agar substansial kita beri makna itu tadi. Nah, kalau bahasanya kalangan postmodern itu memberi makna di setiap perjalanan, aktivitas dan laku itu. Jadi yang kita raih adalah demi agar beroleh syafaat dari Al-Husain kalau itu berkenaan dengan Asyura dan hingga Arba'in nanti Ya. Ketika amal-amal kita tadi gabuk, kalau pari sebutnya gabuk, gak mentes blas, ya. Seperti itu. Kayak nggak ada isinya. Iya, nggak ada isinya, seperti itu. Oke. Jadi melalui perjalanan itu, ya rihlah-rihlahnya Mas Haris ini, ya Mas Haris mau memasukkan makna di dalam aktivitas itu ya. Iya, Bahwa ada, ini bukan hanya sebatas perjalanan ya. Mohon maaf Mas Haris ya, kalau orang lain melihat ya kemana-mana bikin kopi ya, ini orang apa crazy rich ya. Ya, secara finansial ini orang yang sudah crazy ini, sudah nggak butuh uang dah. Aktivitasnya kalau orang Jawa, orang deso gitu ya bilangnya gano penggawean ae. Ada ya kayak gitu. Jadi Mas Haris sebenarnya bagaimana membantah itu? Loh, ini nggak seperti itu lah. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita sudah punya pegangan hidup dalam arti filsafat hikmah atau mutiara-mutiara hikmah yang kita pegang dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah mengutip sabda Rasulullah, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi kaya itu bukan karena banyaknya harta benda, tapi karena kekayaan hati, kalau kita bisa cukup dengan perjalanan-perjalanan ini membuat hati kita tentram, tumakninah, ya itu sudah cukup bagi kaya itu ya. Ya, seperti itu. Iya. Jadi kalau kita berkaca pada sosok Sayyidina Ali yang pernah berkata, tolak tuka salasa, Ya. aku mentalak 3 dunia, aku mentalak 3 engkau, wahai dunia. Ya, mungkin terlalu naif ya kalau kita harus menjadikan itu sebagai patokan. Tapi saya ini 13 tahun menjadi pengusaha sablon misalnya. Dan 13 sebelumnya saya kaya. Saya pernah kaya, tapi sekarang ya saya tidak menjadikan itu sebagai patokan. Dan ketika saya memilih jalan ini, tidak berarti saya mentalak 3, minimal mentalak 1 lah. Ende-endean sing penting jalan ya. Jadi prinsipnya Allahumma butuh ono, Allahumma entek ono, gitu aja. Seperti itu. Oke. Terus Mas Haris sendiri sejauh ini ya, dari tahapan-tahapannya. Jadi kalau dibilang tidak memperdulikan dunia, bukan ya. Karena memang prinsipnya tidak menjadikan dunia sebagai ukuran gitu. Tetapi ukurannya adalah kekayaan dan ketenangan hati. Seperti itu ya yang saya tangkap, betul ya. Nah, tetapi kalau misalkan sampai di titik ini Mas Haris mengevaluasi diri nih misalkan ya, mana dari perjalanan Mas Haris itu yang menurut Mas Haris sesuai dengan rencana, dan mana yang Mas Haris anggap itu terpaksa ya sudah harus saya lakukan? Semuanya tidak ada perencanaan sama sekali, semuanya dadakan. Bahkan seperti podcast ini serba dadakan. Jadi saya omong tadi. Pokoknya ya itu tadi berprinsip pada Serat Lokajaya tadi. Anglaras ilining banyu, angali ananging ora keli, itu tadi. Jadi hanya mengikuti arus tapi tidak terbawa arus gitu aja.
Tapi justru di situ poinnya Mas Haris ya. Bagaimana Mas Haris menjelaskan kepada kebanyakan orang. Ya mohon maaf ya. Kebanyakan orang mungkin tidak sampai pada pemahaman yang Mas Haris pahami kayak gitu. Kalau misalkan Mas Haris merasa di situ ada nilai ya. Bagaimana menjelaskan kepada orang ya agar nilai itu bisa dipahami dan barangkali mereka bisa mengaplikasikan dalam hidup mereka. Termasuk apakah ya ketika Mas Haris melihat saya ya atau melihat teman-teman yang lain sing apik sing bener kayak aku niru aku nanti safar-safar bawa kopi semua niru Mas Haris. Tapi ya harus dipahami bahwasanya direct experience, pengalaman langsung itu bersifat individual. Jadi orang seperti saya silakan mau diduplikasi. Tapi saya tidak meminta Anda untuk menduplikasikannya. Jadi ibarat ketika kita belajar di pesantren tentang ilmu membuat raja, ya, ada satu yang benar-benar fokus dengan ritual-ritual tertentu dalam Islam, misalnya sholatnya, puasanya. Itu justru malah kalah mujarab raja yang digunakannya, yang dituliskannya, dengan orang yang hanya berderma, setiap hari berbuat baik, seperti itu. Jadi makanya kalau Anda pernah baca bukunya Muhammad Iqbal, Sir Muhammad Iqbal, Alamah Muhammad Iqbal, sosok yang pernah dikagumi oleh yang penyair itu ya, Sayyid Ali Khamenei, ya, penyair dari Pakistan, dari plus pendiri negara Pakistan, bahwasanya di bukunya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam itu menyebutkan bahwa pengalaman individu, direct experience, pengalaman langsung itu hanya bisa dilakukan oleh orang itu pada waktu itu saja, dan tidak bisa ketika diduplikasi oleh orang lain dengan pola yang sama misalnya, itu bisa menghasilkan konklusi yang sama gitu. Bisa jadi agak kekurangan. Taruhlah kita sama-sama meneladani Rasulullah dan Ahlul Baitnya dengan keseharian kita yang selalu harus mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan tubuh, mendisiplinkan lain-lainnya. Hasilnya seperti apa, konklusinya seperti apa, tidak ada yang mengetahuinya. Dan kalau kita bicara tentang hasil akhirnya, yang masing-masing subjektif akhirnya. Oke, bicara perjalanan ya. Bicara perjalanan itu kan setiap orang juga berjalan ya. Nah, berarti kan kalau saya coba mengambil sarinya, itu perjalanannya itu bukan bentuknya yang sifatnya kayak template perlu ditiru, template perlu dilakukan ya. Artinya kita juga bukan berarti seperti niru Nabi ngapain sepersis itu kan juga tidak begitu ya. Tapi ada nilai-nilai yang dipakai, nilai-nilainya. Kayak Nabi kalau zaman dulu di Arab makannya makan apa, terus kita di sini nggak ada maksain, ya kan nggak begitu juga mungkin ya. Nah kalau versi Mas Haris nih, hidup yang ideal itu sebagai seorang Muslim ya, seorang Muslim itu seharusnya bagaimana? Ya kalau Mas Haris mengaplikasikan aktivitasnya mencari keberkahan dan berharap dapat berkah, menebar berkah ya, bisa dapat dan memberkati orang lain juga dengan perjalanan perilaku itu. Tetapi secara umum kan orang tidak mungkin meniru, dan Mas Haris juga sudah bilang tidak perlu diduplikasi, boleh diduplikasi dan bisa diduplikasi, tapi tidak harus begitu kan begitu, karena setiap beda-beda. Nah, ideal kehidupan mestinya bagaimana? Anggap aja kita bicara kepada orang yang secara umum atau anak-anak yang di bawah kita usianya begitu. Ya kalau kita bicara tentang idealisme, yang ideal itu yang seperti apa kan kita sebagai umat Muslim ya, yang kita idealkan adalah kita meniru uswah yang terbaik. Ya, hanya dalam Al-Quran kan jelas
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sekiranya kita tidak bisa meniru Rasulullah secara utuh, maka tirulah, kalau saya turunkan grade-nya, tirulah sahabat yang setia. Dalam tradisi Ahlul Bait itu kan ada Al-Arkan Al-Arba'ah, Four Pillars of Faithfulness, di mana individu-individu itu ditempati oleh Abu Dzar, Salman, terus Mikdad bin Amr atau bin Aswad Al-Kindi, ada yang menyebutnya Ammar bin Yasir juga ada menjadi Four Pillars of Faithfulness, Al-Arkan Al-Arba'ah, 4 rukun kesetiaan itu. Dan tirulah kesetiaan salah satu dari 4 sahabat setia ini untuk agar kita beroleh menduplikasi kesetiaan itu. Abu Dzar dengan Salman tentu berbeda dalam hal ini. Abu Dzar lebih keras, lebih jujur, maka sosok yang dinas oleh Rasulullah, orang paling jujur di kolong langit, menjadi sabab wurud kulil haqqa walau kana murran, itu ya Abu Dzar. Gitu. Jadi orang tidak ada, kalau Rasulullah sendiri juga bilang gitu, tidak ada orang yang paling jujur sampai mbalung sumsum, bahasa orang Jawa, di kolong langit Arab waktu itu, di lumaing bumi sak kurping langit, selain Abu Dzar. Karena Abu Dzar ini adalah menggunakan prinsip yang ditempelkan oleh Rasulullah kepada beliau, kulil haqqa walau kana murran. Jadi masih pahit, tetap kebenaran itu harus diungkapkan. Maka di era Khalifah Utsman itu kan Abu Dzar ketika mengkritik Utsman sebagai taruhlah Utsman ini adalah representasi Pak Prabowo hari ini ya. Terlalu mubazir dalam program-programnya, membuat istana Yazid istana Muawiyah saudaranya di Damaskus itu dari harta Baitul Mal. Jadi dana desa. Dari dana desa itu mungkin hari ini. Kita menerka APBN ya, mungkin seperti itu. Karena memang kita harus punya kesadaran sejarah, bahasanya Ali Syariati. Jadi sejarah itu pasti akan berulang, dan itu adalah representasi sejarah masa lampau itu. Jadi ketika Abu Dzar mengkritik di depannya Khalifah Utsman waktu itu, "Hai Abu Dzar, hai Utsman, ya. Jika kau bangun istanamu ini dari hartamu sendiri, kau pemboros. Tapi jika kau bangun istanamu ini dari harta Baitul Mal, kau mengkhianati rakyat." Nah, waktu itu rakyat adalah kaum mukminin semua, bukan muslimin saja, tapi mukminin, umat beriman, bahasa Fred McGraw-Donner. Akhirnya Abu Dzar dipewentungi oleh pasukannya Utsman bin Affan, bawepui di depan Utsman ini, terus diinjak-injak kemaluannya. Setelah itu dibuang di padang pasir Rabagah itu. Jadi berbicara tentang kebenaran itu adalah berbicara tentang pahit, hal-hal yang pahit. Tapi ada riwayat dari salah satu imam Ahlul Bait yang mengatakan bahwa al-haqqu murrun wasakilun wal kadzbu khafifun wal kadzbu khulwun wa khafifun. Jadi kebenaran itu pahit dan berat, sementara kebohongan, hoak dan lain sebagainya itu manis dan ringan. Makanya banyak orang lunyu lambene ketika bicara tentang goro khurafat itu. Ya. Seperti itu. Dan saya berusaha meniru Abu Dzar di setiap kesempatan. Jitu wahdah wa a'ishu wahdah wa amutu wahdah, insyaallah seperti itu. Amin. Karena Abu Dzar itu adalah representasi ketika Rasulullah bicara, ja'a wahdah wa ya'ishu wahdah wa yamutu wahdah. Dia datang sendirian, dia hidup sendirian, dan dia mati sendirian. Jadi kehidupan ideal ya itu satu
tujuan ya, tapi untuk mengarah ke sana tentu berproses. Nah, supaya prosesnya tidak terlalu berat, nah kita perlu mencontoh diantaranya sahabat-sahabat Nabi ya. Dan tadi ditunjukkan bicara tentang keberanian dan kejujuran Abu Dar. Nah, kita bisa belajar dari Abu Dar untuk kejujuran untuk kehidupan yang sekarang-sekarang ini ya. Nah, Mas Haris, kita ini kan sebagai manusia itu kita bisa disebut memiliki dua peran ya. Peran sebagai individu, juga peran sebagai kolektif masyarakat. Makhluk sosial. Ini kita coba menurut pandangan Mas Haris ya, bagaimana kita hari ini sebagai individu semestinya dan bagaimana kita hari ini sebagai warga negara semestinya. Kenapa kok saya tanya begitu ya? Karena kadang-kadang ya orang-orang itu liar, ada yang liar sakar PTW, ada yang apatis tidak peduli. Gitu. Seakan-akan tidak ada satu pembelajaran yang mengarahkan kita bersama untuk bareng-bareng menuju kebaikan dunia wal akhirat ya, kayak gitu ya. Nah, kita paham kalau di majelis-majelis banyak pengajian-pengajian ya. Tetapi itu kan sifatnya pengetahuan umum yang nanti silahkan masing-masing bagaimana mengaplikasikannya kan gitu ya. Nah, ini menjadi penghujung dari segmen hari ini Mas Haris ya. Bagaimana Mas Haris melihat anak muda hari ini? Apa yang bisa disampaikan kepada anak muda sebagai pribadinya dan sebagai warga negara? Kalau berbicara tentang anak muda hari ini, kita mengacu pada beberapa, harusnya, idealnya kita sangat prihatin ketika mereka tidak menemukan figur-figur teladan tentang pemuda, fata Pemuda. Karena kalau dalam tradisi kita kan kita selalu menjadikan Sayyidina Ali itu sebagai acuan pemuda. Makanya la fata illa Ali wala saifa illa Zulfiqar. Fata itu artinya kan pemuda. Oke. Nah, ya kalau hari ini pemuda kita itu jauh dari figur-figur yang bisa diteladani, sehingga yang terjadi adalah mereka kehilangan figur untuk merepresentasikan dirinya sebagai pemuda, sehingga kadang kehilangan arah itu tadi. Larinya ya ke, taruhlah waktu itu teknologi masih 1.0 ya, sekarang sudah 4.0 atau 5.0 ya. Telah mengalami berbagai perkembangan dan disrupsi ya. Baik itu disrupsi informasi dan lain sebagainya. Maka kita harus kembali melakukan projecting back, mencari figur-figur yang bisa diteladani sebagai representasi pemuda di zamannya. Karena Sayyidina Ali sendiri juga pernah menyebut, pernah memberikan semacam hikmah kepada orang tua yang ada di zamannya. Adibu auladakum li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zamanmu. Artinya ketika orang tua itu harus bergerak dari zamannya ke zaman anaknya, maka dia juga harus berlomba-lomba dengan putra-putrinya ini untuk saling sharing, saling berbagi. Maka ada istilah muhawarah. Selalu adakan diskusi antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, di ruang-ruang publik yang sebenarnya harus dibangun dalam relasi setara itu tadi, relasi resiprokal, relasi kesalingan. Ya. Makanya kita lihat figur ideal antara bapak dengan anak, antara kakek dengan cucu ada pada Ahlul Bait ini. Jadi kalau ingin
menghadirkan sosok anak yang mungkin pemberani, anak yang mungkin bijaksana, wicaksono kalau bahasa Jawa. Itu kita kembalikan kepada Sayyidina Ali yang pernah menitipkan kebijaksanaannya kepada Sayyidina Hasan dan keberaniannya pada Sayyidina Husain. Itu ada di salah satu buku Ali Syariati. Itu saya pernah mengutip redaksinya yang kurang lebih seperti itu. Aku titipkan keberanianku pada kebijaksanaanku pada Al Hasan dan keberanianku pada Al Husain. Tidak lantas kemudian masing-masing jomplang. Semuanya pada akhirnya juga mendapatkan jatah 50% keberanian, 100% keberanian dan 100% kebijaksanaan gitu kan. Hari ini ketika pemuda-pemuda kita itu mabuk gadget, mabuk apalah istilahnya, mabuk teknologi, Ya. itu ada akhirnya saya miris juga ketika keponakan saya ini ada beberapa yang kalau main di HP miring itu berjam-jam bisa, tapi untuk sinau itu sak jamnya kayak abot. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ya ini menjadi PR kita sebagai orang tua ya. Meskipun saya belum tua, belum menjadi orang tua. Tambah suwe tambah lawas. Ya. Mas Aris tambah suwe tambah anyar. Seperti itu. Jadi mungkin itu. Terima kasih Mas Aris ilmu-ilmunya Mas Aris. Ini sharing santai. Suatu saat kita ada kesempatan nanti kita sharing-sharing lagi ya. Banyak tema yang menarik, termasuk tema-tema filsafat ya. Filsafat itu dipandang oleh sebagian orang berat, ilmu hanya khusus untuk kalangan tertentu ya. Padahal filsafat itu kita butuhkan ya untuk laku atau aktivitas kita sehari-hari. Karena memang terakhir itu Ustadz Jalal, Allah yarham, Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat Bandung ya. Pendiri Ijabi, itu menulis buku sebelum jelang wafat beliau ya. Itu filsafat sebagai way of life, cara hidup, filsafat sebagai jalan hidup. Itu banyak tokoh-tokoh yang dikutip dari filosof Yunani, era Yunani kuno sampai era Neoplatonis sampai ke belakang. Oke. Berarti disambung ya segmen lainnya. Siap. Terima kasih. Pokok saya pulang kampung. Saya kelahiran Pasuruan, tapi hanya numpang lahir. Hanya numpang lahir. Hidup di Kediri. Di Kediri. Ya teman-teman, kita sharing ini santai, tetapi ada bobot sebenarnya yang perlu kita kutip, perlu kita garis bawahi, perlu kita ambil ya. Karena sejatinya dalam perjalanan hidup itu tidak ada yang orang berjalan mulus, ada yang menemukan lubang, ada yang menemukan duri, ada yang kerikil dan segala macam. Oleh karena itu kita perlu banyak membaca. Bahkan di ayat Al-Quran yang pertama kan membaca ya, perintah untuk membaca, Iqra gitu. Jadi kita baca segala sesuatu itu baca. Anak muda harus banyak baca. Dan diantara membaca itu juga memahami perilaku dan kebiasaan orang lain. Sekarang kita sharing tentang perilaku dan kebiasaan Mas Aris. Ya, supaya kita dapat insight sesuatu yang bisa kita ambil untuk kita terapkan untuk diri kita sendiri. Mana yang bisa diambil dan tidak perlu semua diambil. Nah, karena kita dibekali oleh Tuhan akal untuk memilah dan memilih. Ya, prinsipnya kita memiliki jalan yang beda dan banyak, tapi tujuan kita semuanya sama. Kita mencari ridho Allah, hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan majelis ini kok majelis podcast ya. Podcast. Bisa boleh disebut majelis. Boleh ya. Majelis itu kan tempat duduk. Tempat duduk. Tapi bukan masjid ya. Bukan. Jadi ini karena ini atau kafe. makhan. Kalau bahasanya Mahmud Darwish itu penyair dari Palestina. Makhan, tempat ngopi. Tempat ngopi. Kedai kopi. Kedai kopi. Atau tempat ngerokok boleh. Apa? Madkhon. Ya, dari kafe itu kafe, dari tempat ngopi ke tempat kopi lainnya, dari kafe satu ke kafe yang lainnya.
Kita ngobrol santai tapi tujuannya mencari hikmah untuk kita hidup lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Sukses selalu untuk kita semua dan untuk Indonesia yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ketemu dalam segmen-segmen berikutnya. Sampai jumpa.